Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, ada yang tahu pada pagi hari ini kita belajar mengenai apa? Ya, betul. Kita akan belajar mengenai menentukan besar sudut yang tidak diketahui. Sebelum kita lanjut ke materi, kita terlebih dahulu mengetahui kerangka pembelajaran pagi hari ini. Yang pertama yaitu menentukan besar sudut siku-siku, yang kedua menentukan besar sudut berpelurus, yang ketiga menentukan besar sudut bertolak belakang. Lalu apa sih Bu tujuan pembelajaran pagi hari ini? Yaitu peserta didik dapat menentukan besar sudut yang belum diketahui, entah itu besar sudut dari siku-siku, entah itu besar sudut dari sudut berpelurus, ataupun sudut dari sudut bertolak belakang. Jadi, di akhir pembelajaran, siswa diharapkan mampu mengaplikasikan dan menentukan besar sudut yang belum diketahui. Lalu, bagaimana cara menentukan besar sudut yang belum diketahui? Ada yang tahu? Nah, mari kita ulas terlebih dahulu mengenai apa yang kemarin kita bahas, yaitu sudut-sudut dan besarnya. Dapatkah kamu mengingat sudut mana yang berukuran 90 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat? Oke. Yang gambar A ini adalah sudut yang berukuran 90 derajat. Lalu, mana sudut yang berukuran 180 derajat? Ya, betul. Ini adalah sudut yang berukuran 180 derajat. Dan ini adalah sudut yang berukuran 360 derajat. Lalu, ketiga sudut ini berukuran berapa, Bu? Gitu kan. Nah, untuk sudut yang B ini adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Sedangkan ini adalah sudut yang berukuran lebih dari 90 derajat tetapi kurang dari 180 derajat. Sedangkan sudut yang ini adalah sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat tetapi kurang dari 360 derajat. Oke, kita masuk ke jenis-jenis sudut. Kalau tadi kan besarnya sudut sudah diketahui, lalu kita kasih nama gitu kan. Yang pertama adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku yaitu sudut yang besarnya 90 derajat. Kemudian ada sudut lancip. Sudut lancip itu adalah sudut yang kurang dari 90 derajat. Kemudian ada sudut tumpul. Sudut tumpul itu alfanya itu lebih besar dari 90 derajat tetapi kurang dari 180 derajat. Dilanjutkan ada sudut lurus. Sudut lurus itu sudut yang besarnya 180 derajat. Kemudian ada sudut refleks. Sudut refleks ini alfanya lebih besar dari 180 derajat tetapi kurang dari 360. Dan ada sudut yang berevolusi penuh apabila besar sudut itu adalah 360 derajat. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi pagi hari ini yaitu sudut berpenyiku. Sudut berpenyiku adalah sudut yang terbentuk dari dua sudut yang apabila dijumlahkan sudutnya adalah 90 derajat. Nah, lihat ilustrasi di samping. Ada dua sudut yang diketahui yaitu sudut alfa dan beta. Misalkan besar sudut alfanya itu adalah 45 derajat, maka berapa besar sudut betanya? Nah, kita dapat mencari dengan rumus alfa plus beta sama dengan 90 derajat. Karena alfanya sudah diketahui 45 derajat, maka besar sudut betanya adalah 90 derajat dikurangi 45 derajat. Berapa? 45 derajat. Oke, benar. Kita lanjut ke sudut pada garis lurus. Sudut pada garis lurus selalu menjadi 180 derajat. Nah, kita amati ilustrasi di samping. Diketahui ada dua sudut, yaitu sudut yang bersimbol segitiga dan sudut yang bersimbol bintang. Nah, diketahui sudut yang bersimbol segitiga nilainya berapa? Yaitu 125 derajat. Lalu bagaimana cara menentukan besar sudut yang bersimbol bintang? Yaitu cukup mengurangi ukuran sudut yang diketahui dari 180 derajat, yaitu
sudut yang bersimbol bintang yaitu 180 derajat dikurangi dengan 125 derajat. Berapa? 55 derajat. Maka besar sudut yang bersimbol bintang adalah 55 derajat. Oke. Selanjutnya, sudut di sebuah titik. Jumlah sudut di sekitar titik selalu sama dengan 360 derajat. Misalnya, kita lihat di ilustrasi di samping, ada 3 sudut kan, sudut bunga, sudut segitiga, dan sudut persegi. Kemudian diketahui sudut segitiga besarnya 68 derajat. Sudut persegi itu sudut lurus, besarnya yaitu 180 derajat. Maka berapa sudut bunga? Nah, kita dapat cari dengan cara 360 derajat dikurangi sudut yang diketahui yaitu sudut segitiga dan sudut persegi. Kita substitusikan nilainya yaitu 360 derajat dikurangi 180 derajat dikurangi 68 derajat. Hasilnya yaitu 112, maka sudut bunganya yaitu 112. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Jika tidak ada, Ibu lanjutkan ke bagaimana kita dapat membuktikan pernyataan di bawah ini? Ketika dua garis lurus berpotongan, sudut berlawanan yang terbentuk adalah sama. Berpotongan artinya untuk bertemu atau bersilang di suatu titik. Bagaimana caranya? Kita lihat pada ilustrasi berikut. Nah, pada ilustrasi tersebut ada sudut A, B, C, dan D. Pasangan sudut vertikal. A itu sama dengan D. Pasangan sudut C itu sama dengan sudut B. Nah, misalkan jika ukuran sudut alfanya itu 138 derajat, berapa ukuran sudut lainnya? Berapa ukuran sudut B, C, dan D-nya? Nah, kita dapat cari dengan cara karena sudut D itu berlawan dengan sudut A, maka nilai D adalah sama dengan A, yaitu 138 derajat. Kemudian kita mau mencari sudut B terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Kita ingat dari sudut lurus. Sudut lurus itu kan nilainya 180 derajat. Nah, sudut B itu berpelurus dengan sudut D. Maka kita dapat cari dengan cara 180 derajat dikurangi sudut D. Sudut D-nya adalah 138 derajat. Yang ketiga, untuk menentukan sudut C itu ada 3 cara. Banyak ya, apa aja? Yang pertama, karena C itu berlawan secara vertikal dengan B, dapat diartikan bahwa nilai C itu sama besarnya dengan sudut B, yaitu 42 derajat. Kemudian kita juga dapat menerapkan sudut lurus. C itu berpelurus dengan sudut A, sehingga kita dapat cari dengan cara 180 derajat dikurangi sudut A, yaitu 138 derajat. Maka besar sudut C adalah 42 derajat. Kemudian cara ketiga yaitu ingat kembali kedua garis berpotongan di suatu titik. Jadi misalkan sudut A, B, C, dan D itu dijumlahkan adalah 360 derajat, sehingga kita dapat cari nilai C dari sudut-sudut yang sudah diketahui. Sudut apa tadi? Sudut A, B, dan D. Maka kita dapat cari dengan cara 360 derajat dikurangi sudut A itu 138 derajat dikurangi sudut B-nya yaitu 42 derajat dan sudut D-nya yaitu 138 derajat, sehingga sudut C yaitu 42 derajat. Nah, dari 3 cara tersebut hasilnya sama kan? Besar sudut C itu adalah 42 derajat. Waduh, udah masuk ke latihan soal. Nah, ini terdapat 3 latihan soal yang dapat kalian kerjakan secara berdiskusi dengan waktu diskusinya 15 menit. Kemudian jika waktu diskusi selesai, kita akan melakukan presentasi mengenai latihan soal. Dari sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Jika tidak, nah, ini adalah referensi buku yang Ibu gunakan untuk menyusun
PPT materi pada pagi hari ini. Karena waktu diskusinya selesai dan waktu pembelajaran sudah selesai, mungkin ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran pagi hari ini, yaitu ada 3 tadi. Kita menentukan besar sudut yang tidak diketahui dari sudut berpenyiku, sudut berpelurus, dan sudut bertolak belakang. Nah, mungkin cukup pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu tutup kelasnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.